Lari, tapi lari di Saparua dia. Nu ninja gitu nih pakai kacamata. Pertama si Mbappe. Oh, semua. Ninja gitu. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna let it out tonight. We gonna let it out tonight. We gonna let it out just like the sunrise. We gonna let it out. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Fikri di Alumni Podcast. Yeay. Tak gitu. Oke, di sini saya kedatangan tamu dari Pangalengan, yaitu Dari Luk. Pangalengan. Dari mana? Itu di Bandung. Oh, dari Bandung. Oke, dari Bandung. Enggak. Oke, di sini kedatangan tamu yaitu Kim Lukman Hakim. Oh, Kim, yaitu seorang personal trainer dari Bandung. Oke, langsung aja nih. Langsung nanya. Om, sehat-sehat ya Om ya. Maaf mengganggu Om. Sekarang Bapak Wah, barusan ada iklan sebentar ya teman-teman. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan ya. Kim, boleh diceritain nggak awal-awal lari terus sekarang jadi personal trainer itu gimana perjalanannya bisa sampai di sini? Ya, halo semuanya. Kenalin saya Kim. Sekarang menjadi personal trainer, lebih khususnya di dunia lari. Terima kasih sebelumnya kepada Fikri Ya. Aceng. Fikri. Ya, siap. Setelah mengundang aneh sih, mengundang tiba-tiba di chat malam-malam, Kim besok interview emang HRD gitu. Tadi pertanyaannya gimana perjalanannya di dunia lari, kemudian sekarang jadi personal trainer ya. Saya itu mulai terjun ke dunia lari itu dari tahun 2012 ya, dari SMP kelas 3 itu udah terjun ke dunia lari. Udah suka lari dari tahun 2012 karena waktu itu rumah saya di Pangalengan, sekolah pun di Pangalengan, itu lokasinya dekat dengan mes pelatnas atletik Indonesia. Tentunya setiap berangkat ke sekolah itu sering ngelewatin orang-orang lagi latihan lari. Nah, dari situ penasaran, pengen tahu dunia lari seperti apa, akhirnya gabung sama mereka gitu, meskipun secara kualitas jauh ya, cuman ikut lari-lari mereka setiap pagi ataupun sore setelah pulang sekolah gitu, sampai pada akhirnya itu mentok di tahun 2021 pas zaman covid
karena latihan nggak ada perlombaan, nggak ada kompetisi, jenuh ya, Ya. jenuh, bosen, akhirnya memutusin buat berhenti di lari, tapi masih pengen bergelut di dunia lari. Oh, berarti sempat berhenti dulu. Oh. Berhenti ada kiranya 2 tahun, ya setahun atau 2 tahun berhenti, tapi masih pengen berkecimpung di dunia lari, ibaratnya mencari rezeki di lari. Gimana caranya? Di atlet udah nggak bisa karena faktor umur, kemudian performance, akhirnya belajar gimana caranya latihan, menjadi pelatih lari. Nah itulah. Oh, oke. Kan sekarang fokus di olahraga lari gitu. Nah, apa sih manfaat yang dirasain di olahraga lari yang bisa merubah fisik ataupun mental gitu? Apa manfaatnya dari olahraga lari? Manfaat dari olahraga lari sebenarnya secara general itu kita kesampingkan dulu larinya ya, tapi olahraganya kita ambil konteks olahraga. Olahraga ini tentunya menjadi salah satu bagian dari pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu ada 3, olahraga, istirahat, sama makan. Nah itu makannya bagus, istirahatnya bagus, kemudian olahraganya juga bagus, itu pasti terjalin atau tercipta sebuah pola hidup yang sehat. Nah sekarang masuk ke konteks olahraga. Apa manfaat dari olahraga? Selain tadi menjadi pola hidup yang bagus, pola hidup yang sehat, tentunya olahraga ini memiliki manfaat lain yang lebih menciptakan kepada kesehatan mental. Selain kesehatan fisik dan jasmani ya, ada kesehatan mental yang terbangun karena olahraga. Kenapa hal demikian terjadi gitu ya? Karena ketika berolahraga, tubuh itu bergerak dan tubuh itu menghasilkan hormon endorfin, yang mana hormon endorfin ini menjadi sumber dari kebahagiaan, menjadi sumber menciptakan kesenangan, suasana hati yang gembira itu tercipta karena adanya hormon endorfin. Hormon endorfin ini bisa tercipta atau diproduksi ketika olahraga. Itu salah satunya yang manfaat dari olahraga. Selain kesehatan jasmani, fisik, tentunya kesehatan mental juga. Di lari ini sepanjang pintu. Lanjut aja. Lanjut aja. It's okay. Nah, kalau secara dari dunia lari, tentunya ada manfaat yang lebih spesifik, seperti terbangunnya daya tahan, atau ya lebih kalau masyarakat umum itu stamina ya, endurance atau daya tahan, kemudian kekuatan, kemudian juga koordinasi antara semua tubuh itu terjalin, karena di lari itu bukan hanya kaki doang yang main, tapi juga tangan, badan, kepala, bahkan otak pun itu ikut bermain gitu. Jadi manfaatnya banyak sih. Oh, berarti secara keseluruhan pun olahraga itu baik bagi kesehatan. Nah, secara keseluruhan, secara umum ya, olahraga tentunya sangat baik. Catatannya baik, tapi atau asalkan tidak berlebihan. Kalau berlebihan ya efeknya nanti malah bikin sakit atau cedera. Itu yang buruknya gitu. Ya sesuai dengan kadarnya lah, profesional atau secara proporsional. Nah itu aja kuncinya. Tuh guys, itu udah dikasih edukasi sama saudara Kim. Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya, apa sih yang mendorong Kim untuk sampai sekarang terus fokus di olahraga lari gitu sampai sekarang jadi personal trainer? Pertama, uang. Oh ya, mantap. Uang. Mantap. Apalagi ya, kalau ya, bukan betul. uang. Realistis Dan sekali. perut, karena uang untuk ngisi perut. Ya, betul. Ya, cuma ya hal ininya ya, premier. Kalau sekundernya, saya bisa mengatakan bahwa semua orang itu bisa berlari, tapi tidak semua orang
tahu sorry. Semua orang bisa berlari, tapi tidak semua orang tahu cara berlari. Nah, itulah makanya saya masih bergelut di dunia lari dan menjadi seorang personal trainer di dunia lari. Seperti yang tadi saya bilang, semua orang bisa berlari, tapi tidak semua orang tahu cara berlari. Makanya ada sosok personal trainer lari, karena ada orang yang tidak tahu cara berlari. Bagaimana teknik berlari yang bagus, bagaimana kita bisa berlari sejauh mungkin, selama mungkin, dengan kecepatan yang kita pengen, tapi kita mampu ngejalaninya. Itu perlu seorang pelatih, seorang personal trainer. Kalau nggak ada seorang personal trainer atau pelatih, untuk mencapai hal-hal yang diinginkan itu bukan nggak bisa, tapi waktu atau usahanya pun harus berat lagi. Makanya itu pengen membantu orang-orang yang pengen berkecimpung di dunia lari dengan sehat, dengan efisien, dengan happy. Itu kuncinya, happy. Karena tidak semua orang ngejalanin lari itu dengan happy, tapi sangat terpaksa. Misalkan kayak pernah banyak orang kasus, Kim, kok saya lari 1 keliling udah capek. Padahal sebenarnya kalau dia tuh sebenarnya bisa 2 keliling atau 3 keliling atau bahkan berpuluh-puluh keliling. Cuman karena dia gak tahu bagaimana cara berlari 10 keliling atau berpuluh-puluh keliling, makanya dia dalam 1 keliling udah capek. Kemudian ada satu klien saya nih, dia gak muluk-muluk targetnya. Dia pengen merasa enjoy, merasa nikmat, merasa happy ketika berlari. Dan saya bantu, akhirnya kemarin baru ikut BTN Run, kemudian juga apa lagi ya? Di Malang itu apa ya? Di Malang 10 kilo tanpa merasakan sakit di kaki, tanpa merasakan kram, tanpa merasakan kecapean di finishnya, dan dia merasa happy banget dengan hasil yang dia raih gitu selama latihan kurang lebih 2-3 bulan loh. Kan tadi dibilang bahwa Kim tuh jadi personal trainer ingin membagi ilmunya bagaimana cara lari yang efisien dan happy, dan juga mungkin menghindari cedera. Nah, ngomong-ngomong tentang cedera, apakah dulu Kim pas masih aktif lari pernah cedera? Pernah cedera itu tahun 2020 gitu, 2020 itu kena ankle. Lagi lari, baru mulai kalau nggak salah, baru mulai injek batu gitu kalau nggak salah, batu kecil, terus si ankle kepilir, itu langsung sebadan-badan apa ya, kayak kaku, kekunci, nggak bisa gerak. Ada mungkin gini, ngerasain ini kaki udah gini banget nih, udah nggak gini tapi gini banget, kaku. Itu ada sekitar 1 menit diam, kan orang-orang pun teriak nanyain kenapa. Ternyata kena bagian ankle, nggak bisa lari itu 3 bulan, sebulan pakai tongkat, terus 2 bulan ya bisa jalan tapi belum bisa lari lagi. Pernah kalau cedera. Nah, tadi kan Kim bilang bahwa Kim pernah cedera ankle nih. Terus gimana, berapa lama recovery Kim untuk bisa kembali ke track lari gitu, kembali ke aktivitas lari? Ya, cedera itu waktu ankle itu kurang lebih 3 bulan ya, 3 bulan off tuh lari, nggak latihan sama sekali, belajar jalan, akhirnya jadi belajar jalan lagi gitu. Proses recovery-nya tentunya karena waktu itu belum ada fisioterapi. Tolong, kaki saya sakit. Makanya saya cuman ngandelin pelatih kepala doang, pelatih yang bikin program saya, yang ngelatih saya langsung gitu. Ankle waktu itu saya nggak langsung pijet, nggak langsung dibenerin ke tukang urut, nggak dibenerin karena
arahan dari pelatih pula Iya. ya. Arahan dari pelatih. Kenapa? Karena kalau sakit di bagian Ankle. kalau sakit pokoknya cedera itu jangan langsung lari ke tukang urut, Ya. jangan langsung dipijet dibenerin ke tukang pijet ya, tapi kompres. Jadi ada istilahnya tuh rise tuh R-nya rest istirahat, I-nya itu ice S, kemudian C-nya tuh compression, sama E-nya tuh elevation. Nah, R istirahatin, restnya itu istirahatin aja. Kemudian setelah istirahat itu langsung kompres S, pakai S, kompres di bagian yang sakitnya, misalkan nih di bagian betis, kompres aja di bagian betis Biar apa tuh itu? biar si radang cederanya nggak melebar ya gitu. 15 sampai 12 menit itu dalam kurun waktu 3 kali 24 jam. Kalau dalam waktu tersebut sakitnya belum hilang, makanya harus lari ke dokter, fisioterapis lebih tepatnya, lebih bagusnya. Nah kemudian si Rice ini apa ya namanya tuh penanganan pertamanya nih. Kemudian di compression pakai, misalkan kalau di lutut pakai deker, di ankle juga pakai deker, atau di sini pun boleh pakai alat-alat yang ngepres. Lihat, balik lagi supaya si radang cederanya tidak ke mana-mana. Nah, yang terakhir elevation itu dinaikin, si bagian yang cedera dinaikin melebihi atau di atas jantung. Lihat 15 atau 30 cm di atas jantung itu udah bagus itu. Yang gitu itu untuk penanganan utamanya. Penanganan pertamanya. Kalau 3 hari itu masih kerasa sakit atau hilang sakitnya masih ada, itu harus ke dokter. Nah di dokter itu pasti bakalan dicek ini cederanya sebegitu parah gimana. Kemudian di situ juga diceritain ini kenapa bisa cedera, bisa sakit, misalkan ankle karena terpilirnya gimana, nginjek batu kah, atau nginjek lubang kah, atau karena sepatu kah, atau karena form larinya, itu harus secara detail. Jadi kalau ada istilah kepada siapa kita harus jujur, itu harus ke dokter, salah satunya. Nah, di situ ceritain sakitnya kayak gimana, nanti sama dokter bakalan dicek seberapa parah kondisinya. Abis itu bukan kembali lagi harus istirahat. Jadi misalkan ankle nih sakit, udah ke dokter 3 hari atau beberapa hari itu bisa digerakin, udah gerakin aja. Gerakin aja, jangan didiemin. Jangan didiemin. Kalau udah digerakin, coba latihan stabilisasi itu latihan menahan. Kan ankle nih, jinjit atau angkat kaki satu. Sakit gak ankle-nya? Enggak, berarti udah oke tuh ketahanannya. Cari lagi gerakan ketahanan lain. Udah oke nih ketahanannya, coba dimobilisasi. Mobilisasi gerakin sambil menahan. Kan tadi yang angkat kaki satu, pastikan yang di bawah satu nih. Coba sambil dijinjit. Sakit ya? Oke, aman ternyata. Kalau udah aman, berarti ibaratnya itu udah mendekati sembuh 90%. Dibawa lari lagi, coba udah gak sakit, pakai program lari sebelumnya udah gak sakit, bisa dikatakan sembuh. Tapi pas di sembuh tersebut jangan sampai mengesampingkan latihan strength. Ada yang namanya strength training. Strength training ini latihan penguatan otot. Beda ya strength training sama gym. Atau gym beda ya. Strength training itu lebih pada penguatan otot. Kalau gym kan ada membangun massa otot atau mengurangi massa otot. Tapi strength training ini khusus buat nguatin otot. Otot yang kecil, otot yang kita pakai itu dikuatin supaya bisa ngelakuin aktivitas yang kita pengen. Itu tuh penguatan ototnya secara keseluruhan seluruh tubuh apa hanya fokus di kaki? Seluruh tubuh harusnya. Seluruh tubuh. Bagusnya seluruh tubuh, karena kan yang tadi saya bilang olahraga lari ini
mungkin framingnya yang dibangun, yang terbangun di masyarakat cuman kaki doang gitu. Tapi saya sebagai dulu atlet kemudian sekarang menjadi personal trainer, yang bergerak itu bukan cuman kaki, tapi tangan juga, badan juga, kepala juga, otak juga. Ibaratnya gini, motor Ya. motor kalau di pelari itu bannya itu kaki, Ya. stangnya itu tangan, rangkanya itu badan. Nah itu, kemudian supirnya itu kepala, otak. Ya. Nah kalau kakinya itu gak kuat, di motor bannya itu bocor, pasti Gak jalan. bukan gak jalan, bisa jalan tapi Bisa goyang, Ya. gak enak dibawa jalan. Ya. Itu yang pertama, kalau kakinya gak kuat. Kalau tangannya gak bener, balik lagi ke motor, stangnya oleng, bisa enak gak jalan? Enggak. Jadinya kan gelongan. Terus rangkanya gak kuat, Merudul kapar. gitu kan, Liga Supra, Ya. motor Supra, motor Ngegeter berat, gitu. ya kan? Kena polisi tidur kan, Gubrak. blok, kan, aneh gitu. Iya, iya, iya. Nah itu sama seperti di pelari. Ya. Kalau core-nya itu bagian ini ya, tubuh, ada bagian depan, shoulder, abs, kemudian di belakang itu, kemudian ini juga itu bagian core. Nah, otak sebagai pengendali. Kalau di motor ya si pengendaranya. Kalau nggak ada pengendara kan mau jalan oge itu si motor. Kalau nggak ada otak kita nggak mungkin lari juga. Ya. Makanya itulah penting seluruh tubuh untuk dilatih. Kalau tadi ada di footage ngambil video pas saya ngelatih, Ya. kita itu buat ngelatih koordinasi. Oh. Koordinasi antara otak, tangan, sama kaki. Ada gerakan-gerakan yang si klien pun masih kebingungan. Padahal mungkin orang lihat terkait gerakan tersebut itu mudah. Ya. Tapi pas dilakuin kan Susah. Untuk susah. sebagian orang masih Sebagian orang. susah. Banyak banget ilmu yang kita dapat, guys. Untuk pertanyaan selanjutnya, gimana nih tips buat orang-orang yang pengen mulai atau ningkatin kemampuan lari mereka, terutama yang pengen pakai jasa personal trainer? Meningkatin performance lari. Iya, sama yang Pemula baru. berarti. Iya. Belajar jalan gitu. Nggak, maksudnya bukan belajar. Semua orang bisa jalan, semua orang bisa berlari, tapi ya balik lagi ya, tidak semua orang tahu cara berjalan, tidak semua orang tahu cara berlari. Makanya ada perlombaan jalan cepat. Nanti kan ada gimana nih caranya kita bisa jalan cepat, gimana caranya kita bisa lari cepat. Nah, bagi yang mau masuk ke dunia lari, pemula banget nih, gak tahu apa-apa tentang dunia lari, Belum pernah cuman lari. taunya cuman lari tuh ya gitu doang gitu. Ya. Pertama itu hal yang penting pastinya warming up, Pemanasan. itu penting banget. Kenapa setiap olahraga itu harus ada pemanasan? Fungsi pemanasan di sini bukan dalam artian secara pemanasan berarti manasin tubuh, bukan itu doang, tapi lebih mengaktifkan sendi-sendi, otot-otot diaktifkan, kemudian menaikkan heart rate, jantung. Heart rate. Kemudian juga melatih otot-otot supaya beradaptasi dengan latihan yang mau dijalani. Kalau lari ada gerakan running wheels, ada acceleration, kayak gitu. Berarti untuk pemanasan olahraga lari itu ada khusus gitu, berbeda? Ya bisa dikatakan ada satu gerakan yang khusus buat lari, ada juga yang sama dengan olahraga lain. Umum gitu. Itu yang pertama, pemanasan. Yang kedua itu belajar lari kemudian jalan.
lari jalan. Bahkan dalam waktu 10 menit atau 20 menit itu 2 menit lari 2 menit jalan, 2 menit lari 2 menit jalan, 2 menit lari 2 menit jalan sampai waktu tertentu atau jarak tertentu. Ya. Kalau udah bisa dengan metode tersebut, naikin lagi 3 menit lari 1 menit jalan, 3 menit lari 1 menit jalan. Kalau udah bisa, naikin lagi 5 menit lari 1 menit jalan, naikin lagi sampai nanti non-stop selama 10 atau 20 menit. Nah yang terakhir cooling down, ya pendinginan. Cooling down itu bisa dengan jalan kaki, bisa dengan flexibility, pokoknya bagaimana si suhu tubuh itu turun dan otot-otot pun tidak kaku, karena ketika dipakai latihan otot menjadi kaku ya, menjadi naik, makanya di flexibility dirilis melalui fleksibilitas. Tadi yang terakhir pakai PT personal trainer. Iya, personal trainer. Jadi maksudnya tuh buat yang pemula nih, terus pengen terjun tapi langsung pakai personal trainer, itu tipsnya kayak gimana? Itu lebih bagus ya. Oh, lebih bagus. Langsung pakai personal trainer. Kenapa lebih bagus? Jadi si orang tersebut terjun ke dunia tersebut bareng atau didampingi dengan orang yang sudah punya pengalaman, punya ilmu di dunia tersebut. Ibaratnya kan ada istilah, kalau mau naik gunung jangan coba-coba sendiri. Pertama kali misalnya, jangan coba-coba sendiri atau barengan orang lain, tapi orang lain pun sama first time gitu kan. Tapi bareng orang yang sudah pernah naik ke gunung tersebut. Biar apa? Biar tahu rute, biar tahu tempat mana yang bisa dipakai buat camp, biar tahu kondisi cuaca atau pemandangan atau tempat mana yang bisa kita jadikan buat foto, kayak gitu kan. Nah begitupun di dunia lari, sama halnya ketika kita mau terjun di dunia lari, didampingi dengan orang yang sudah tahu dunia lari itu seperti apa, tentunya itu lebih bagus dan mempermudah dia buat belajar lari gitu. Berarti dianjurkan itu buat para pemula itu kalau bisa langsung pakai personal trainer. Kalau bisa, tapi dianjurkan juga. Ya dianjurkan pastinya ya. Biar para personal trainer dapat duit gitu. Cuman maksudnya tuh tidak mesti harus juga awal terjun dunia lari harus langsung ke personal trainer. Cuman ketika punya target dan merasa target tersebut tidak mampu ditempuh sama sendiri, coba cari PT personal trainer biar lebih gampang, biar lebih cepat capai target yang dipengen. Mantap banget ya guys. Untuk pertanyaan terakhir nih, Kim sebagai personal trainer atau dulu juga bisa disebut atlet lari, harapan Kim nih untuk olahraga khususnya di running atau lari di Indonesia itu harapannya seperti apa? Harapan, ya kebetulan tahun baru lewat sebulan 12 hari berarti ya. Ini di-upload tanggal berapa? Di-upload ini tanggal 17 ya di YouTube. Nah, YouTube IK6 guys. Ya berarti tahun baru lewat sebulan 17 hari. Ini kebetulan ya. Harapan terkait dunia lari lebih belajar lagi, mau itu secara literasi baca buku atau belajar langsung kepada orang yang sudah berpengalaman atau belajar kepada orang yang sudah ahlinya di dunia lari,
Supaya apa? Supaya kalian atau orang-orang yang mau terjun di dunia lari itu, atau dunia lari sekalipun secara general, itu dampaknya sangat positif bagi masyarakat ataupun Indonesia sekalipun. Karena yang saya khawatirkan, ketika sekarang dunia lari lagi gembor-gembornya naik, lagi naik daun nih gitu kan, kayak ulet, ditambah influencer, artis-artis gembor-gemborkan lari gitu. Takutnya yang dikhawatirkan orang-orang termotivasi buat ngikut mereka gitu, idola-idola mereka, tapi tanpa dibekali dengan pengetahuan. Hanya FOMO. Untuk FOMO hal tersebut bagus. Oh, FOMO untuk olahraga bagus berarti. Saya nggak menjudge itu hal jelek, tapi itu bagus ya. Dengan dengan dia niatan pengen olahraga pun itu udah bagus daripada dia tidak olahraga sama sekali. Cuman yang dimasukkan, ketika dia masuk ke dunia lari tanpa pengetahuan apapun, bukannya bikin bagus, bukannya bikin baik bagi dia, malah bikin sakit atau cedera, itu kan yang parah gitu. Gitu saja sih. Gimana harapannya dunia lari itu makin bagus, orang-orangnya semakin punya intens secara pengen belajar terhadap dunia lari. Jadi lebih didalami lagi. Didalami lagi gitu kan, baik secara event, secara program, secara latihan, bahkan sepatu. Jangan beli sepatu karena lihat orang lain keren gitu kan, padahal harganya mahal, itu 2 juta ya. Santai we bos. kalem. Dasar wah ya kayak garis istilah. Oh, berarti harapannya untuk semua orang yang ada di Indonesia yang ingin terjun ke dunia lari itu lebih didalami lagi gitu, lebih banyak belajar lagi, gitu agar nanti pas terjun gak banyak hal-hal yang tidak diinginkan. Tadi sepatu hemat keheul gitunya ke orang saya maksakeun meuli sepatu Nike tapi cinci baduy maksudna KW gitu. Ayo anu ngaranna Ortus Aig, terus T19, brand lokal, Mios. Eta atuh paling hargana ge karena nya 500.000 aya gitu, tapi nutip 200.000, 300.000 pun ada gitu. Itu cukup buat daripada mana beli Nike atau Adidas tapi tulisannya Adinda atau Nike jadi Ardila kan. Nah, sebenarnya lokal support support brand lokal. Muncul di zaman Soeharto mah kan cintairah produk-produk Indonesia gitu kan. Emang kajamanan zaman Soeharto. Terusnya hijinya tong beli KW, jangan beli yang KW gitulah. Mau itu yang lokal maupun itu yang luar. Karena lokal pun sekarang banyak. Dengerin guys. Yang lokal pun sekarang banyak. Ortus Aig anu harga 150.000, anjing 75.000 aya. Silagan teh di teh kan Ortus di dieu nya. Ieu teh ka dieu. Ieu mah di dieu. Ki acu eta mah huruf Ki. Eta mah huruf Ki lain O. Sama gitu nya maksudnya teh dalam hal fashion pun lari jadi turut ikut campur ya. Dalam hal fashion banyak brand-brand sekarang yang terjun ke dunia lari seperti dunia fashion yang dulu kayak bahkan di kalangan runners culture mas sekarang ada istilah skena running. Skena running ada lagi itu berarti. Selain runners culture ada juga skena running. Gokil, hitam pakai ya kayak mau nonton konser tapi lari gitu ya. Lari tapi lain di Saparua dia. Nu ninja gitu nih pakai kacamata. Pertama Mbappe. Oh, Mbappe. Ninja gitu. Oke, jadi intinya harapannya ingin para orang yang ingin terjun ke dunia lari itu lebih banyak belajar dan lebih mendalami agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya teman-teman. Oke, terima kasih untuk
Saudara Kim telah memberikan waktunya untuk diwawancarai atau podcast di sini. Oke, sekalian promosi yang mau gabung sama saya latihan silakan datang ke Gasibu Bandung, Datang ke sini atau guys. tinggal kontak aja saudara Ceng Fikri ini. Nah, mantap. Terima kasih Urusan kalau harga bisa diobrolkan. Thank you juga saudara Fik. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What the dog do? Kamera naik. Ah.